Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide bisa jadi produk yang kita pegang dan pakai sekarang ya? Nah, hari ini kita bakal menyelami dunia manajemen produk. Kita akan bongkar intisari dari buku Navigating the Product Galaxy, karya Michelle Gali, yang bisa jadi panduan buat perjalanan Anda. Ini dia kutipan yang rangkum semuanya. Kata kuncinya di sini adalah perjalanan. Jadi ini bukan cuma soal proses teknis yang kaku, tapi soal transformasi. Dari yang tadinya cuma percikan ide sampai jadi produk nyata yang benar-benar berguna dan ngasih dampak buat orang lain. Itulah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di pusat semua ini, ada satu sosok yang penting banget. Jadi, siapa sih sebenarnya seorang manajer produk itu? Gampangnya gini, bayangin ada dua dunia yang terpisah. Satu dunia itu isinya semua keinginan dan kebutuhan pelanggan, dunia satunya lagi isinya tujuan bisnis perusahaan. Nah, manajer produk ini tugasnya jadi jembatan yang nyambungin dua dunia ini. Tanpa jembatan itu, ya perusahaan bisa aja bikin produk yang nggak ada peminatnya, atau sebaliknya, pelanggan nggak pernah dapat solusi yang mereka cari-cari. Dan ini bukan sekedar tiga peran yang ditempel jadi satu loh. Ini lebih kayak seorang pemain sirkus yang harus jago menyeimbangkan banyak hal sekaligus. Di satu sisi harus jadi visioner yang punya pendirian kuat soal arah produk. Di sisi lain harus jadi kolaborator yang super jago dengerin masukan dari semua tim. Dan di atas itu semua harus bisa jadi pemimpin yang bikin semua orang semangat jalan ke arah yang sama. Nggak gampang kan? Oke, sekarang kita udah kenal nih siapa navigatornya. Tapi sehebat apapun seorang navigator, pasti butuh alat kan? Nah, sekarang waktunya kita bongkar kotak peralatan mereka. Kita lihat kompas apa aja yang mereka pakai buat nentuin arah. Coba bayangin deh, visi itu ibarat bintang utara, titik terang di ujung sana yang jadi patokan kita. Nggak peduli jalannya belok-belok, tujuannya tetap ke sana. Nah, kalau misi, itu lebih kayak rute di GPS kita. Petunjuk step by step yang kita lihat setiap hari, buat mastiin kita nggak nyasar pas lagi jalan menuju bintang utara tadi. Nah, ini nih pertanyaan paling krusial buat semua manajer produk. Gimana caranya visi yang keren dan besar itu bisa dipecah jadi kerjaan nyata yang bisa langsung dieksekusi tim besok pagi? Jawabannya terletak pada cara kita bikin tujuan. Nah, disinilah kerangka SMART ini jadi penyelamat. Ini yang mengubah angan-angan jadi rencana. Jadi tujuan tuh harus spesifik, jelas mau ngapain, terus harus terukur biar kita tahu udah berhasil atau belum, tentunya harus bisa dicapai alias achievable, dan yang penting, relevan sama visi besarnya. Dan terakhir, harus ada batas waktunya, jadi nggak ngawang-ngawang. Inilah cara kita membumikan visi. Nah, ini salah satu alat favorit saya beneran deh. Ini soal bikin keputusan yang cerdas, bukan cuma yang sibuk. Coba lihat deh kuadran kiri atas. Dampak tinggi tapi upayanya rendah. Ini yang namanya quick wins, harus langsung dikerjain. Terus, geser ke kanan atas. Dampak tinggi tapi upayanya tinggi. Nah, ini proyek-proyek besar yang butuh perencanaan super matang. Kerennya, dengan matriks ini, kita jadi bisa langsung lihat mana yang harus jadi prioritas utama dan mana yang, ya, mendingan dilupain aja karena cuma buang-buang waktu. Oke, peta udah ada, kompas juga udah siap. Tapi, kita kan nggak menjelajahi galaksi ini sendirian. Sekarang, mari kita beralih ke elemen yang paling penting dari semuanya, yaitu manusia. Baik itu pengguna produk kita, maupun orang-orang di tim kita sendiri. Pertanyaannya, gimana caranya bikin produk buat orang yang bahkan nggak kita kenal? Jawabannya cuma satu kata, empati. Dan empati itu dimulai dari satu hal, benar-benar paham siapa pengguna kita. Caranya, dengan membuat persona pengguna. Eits, ini bukan sekedar data umur atau lokasi ya, ini soal menghidupkan pengguna kita. Kita kasih mereka nama, kita cari tahu apa tujuan mereka, dan yang paling krusial, apa sih pain points atau masalah yang bikin mereka pusing. Persona ini nantinya jadi kayak perwakilan pengguna di setiap diskusi tim. Jadi kita nggak pernah lupa, kita ini lagi bikin produk buat siapa. Tapi ngertiin pengguna itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah gimana caranya bikin semua orang di dalam tim. Mulai dari engineer, desainer, sampai marketing, itu satu suara dan jalan ke arah yang sama. Nah, disinilah seni mengelola stakeholder atau pemangku kepentingan jadi sangat penting. Lihat deh matriks ini. Ini kayak peta komunikasi kita. Nggak semua orang butuh info yang sama kan? Misalnya ada yang punya kekuatan tinggi dan minat tinggi, wah yang ini harus kita kelola dengan seksama. Ajak ngobrol terus. Beda lagi sama yang kekuatannya rendah tapi minatnya tinggi. Buat mereka, cukup beri informasi secara rutin. Dengan begini, komunikasi jadi efisien, nggak ada waktu yang kebuang, dan semua orang merasa dilibatkan dengan cara yang pas. Semua perencanaan, strategi, kolaborasi, begadang, semuanya itu mengerucut ke satu momen puncak. Momen yang ditunggu-tunggu, peluncuran.
Saatnya produk kita dilepas ke dunia luar dan bertemu penggunanya untuk pertama kali. Peluncuran yang sukses itu bukan cuma sekedar pengumuman produk baru loh, itu adalah sebuah cerita. Dan model AIDA ini kerangkanya. Pertama, kita harus rebut perhatian mereka. Begitu dapat perhatiannya, kita bangun minat dengan nunjukin masalah apa yang bisa kita selesaikan. Dari situ, kita ciptakan keinginan dengan fokus ke manfaatnya. Dan terakhir, yang paling penting, kita ajak mereka untuk bertindak. Jadi, ini bukan cuma soal fitur, tapi soal ngebawa calon pelanggan dalam sebuah perjalanan emosional. Dan ini penting banget. Banyak yang salah kaprah, ngira peluncuran itu garis finish. Padahal, itu justru garis start. Disinilah fase belajar yang sebenarnya dimulai. Produk kita udah lepas di dunia nyata, dan tugas kita sekarang adalah pasang telinga baik-baik, dengerin apa kata pengguna, apa masukan mereka, apa keluhan mereka. Lalu, setelah semua ini, kemana selanjutnya arah galaksi produk ini akan bergerak? Masa depan itu sebenarnya udah ada di depan mata kita. Dan ini bukan cuma tren keren-kerenan sesaat. Teknologi kayak AI, VR, IoT, ini semua mengubah cara kerja seorang manajer produk secara fundamental. Contohnya, dengan AI, PM nggak cuma mikirin roadmap fitur, tapi juga gimana ngelola algoritma. Dengan IoT, produk kita nggak lagi cuma ada di layar HP, tapi nyambung ke benda-benda fisik. Jadi jelas, perannya terus berevolusi. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik. Kalau produk-produk di masa depan jadi makin cerdas dan otomatis, lantas apa peran unik kita sebagai manusia, sebagai seorang manajer produk? Mungkin jawabannya adalah peran kita akan semakin bergeser ke hal-hal yang nggak bisa dilakukan mesin. Visi jangka panjang, perkembangan etika, dan yang terpenting membangun hubungan antar manusia.